Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Pemeliharaan, penjagaan juga perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah. Kita dapat mengucap syukur karena kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak untuk kita bersatu sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mengucap syukur atas segala kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 95 berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mari kita buka hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan namanya. Hanya Yesus Allah yang layak kita sembah, kita agungkan di dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Yesus kemuliaan. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus. Kemuliaan-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdiri. Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku, Yesus. Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidup kita. Katakan Yesus. Kemuliaan-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin.
Luluhkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, bersujud di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau Allah kami yang sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus yang mengurapi, melawat setiap hati kami, menjamah setiap hati kami Tuhan, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami datang beban berat, kami akan pulang dengan membawa sukacita dari kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap kami yang melayani, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, akan kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita percaya Allah kita sangat baik. Dia sungguh baik. Walau dunia berubah, tapi kita tetap percaya bahwa kasih Allah tidak akan berubah atas hidup kita. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya.
Puji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, pada pagi hari kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah, Tuhan memberkati dan menyertai kita. Kita sudah di pertengahan tahun Bapak Ibu Saudara, dan sungguh penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semuanya, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, kita bersama-sama datang dengan penuh sukacita, datang dengan penuh kerinduan, dan mari kita pusatkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan terus mengajar, mendidik kehidupan kita, dan kita semakin kuat dan teguh dan terus setia sampai pada garis akhir. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Allah kita sangat baik. Dia sungguh baik atas hidup kita. Seberapa banyak hari ini yang diberkati Tuhan. Kasih salam ke kanan kiri kita. Kita katakan, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Marilah kita bersorak-sorai itu Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Allah kita berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Amin. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap berdiri, kita bersuka cita, kita berglori, kita mau sembah, kita muliakan Dia. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Mari kita bersorak-sorai, Kau Tuhan yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hanya Yesus pilihan dalam hidup kita. Walau dunia berubah, dunia bergoncang, Yesus tetap mengasihi kita. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup di luar tuntunan.
kembali ke kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur karena kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Dia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai yang ke-15. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu kepadamu dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan nanti yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Bagaimana kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita. Karena firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita, yang akan menyelidiki setiap hati kita. Firman Tuhanlah yang akan menjadi berkat atas hidup kita, yang akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus akan aliran air sungai, demikianlah juga hati kita yang akan haus akan setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan yang terus kita dengarkan dalam hidup ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu,
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama berdiri seperti rusa yang haus rindu air dan sumur. Rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Daripada gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Waktu selanjutnya kami sudah mendengarkannya. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, minta urapan kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan yang telah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu,
anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini, dan kami percaya melalui setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami, nama-Mu dipermuliakan. Engkau ya Tuhan Yesus diagungkan di tengah-tengah ibadah kami. Sebentar, kami bersama-sama siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong, beri kami roh hikmat, beri kami akal budi untuk kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami saat kami menerima kebenaran firman-Mu dan saat kami beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita tentu mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana berkat Tuhan boleh mengalir, melimpah dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya ingin membagikan berkat firman Tuhan, memang sesuatu yang mungkin keras Bapak Ibu Saudara. Karena saya ngalami sendiri dari seorang yang namanya Daud. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud adalah kehidupan yang luar biasa. Sebagai seorang raja dia berhasil, dia juga seorang strategi perang, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Dan dia juga punya keintiman dengan Allah yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi di satu titik, kalau kita perhatikan tadi di dalam pembacaan kita bersama-sama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ya, kita melihat ada titik lemah yang dialami oleh seorang Daud sehingga dia mengalami jatuh di dalam dosa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar mengenai teguran Tuhan. Ya. Allah bisa memakai siapa saja di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita ketika mungkin kita terlena Bapak Ibu Saudara. Dan supaya kita sesungguhnya kembali di dalam jalan Tuhan dan tentunya mengalami pemulihan. Ya, kita tidak kemudian terkungkung di dalam kelemahan, di dalam dosa, tetapi kita boleh bangkit dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, ya, Raja Daud itu raja yang berhasil Bapak Ibu Saudara, menjadi raja atas seluruh Israel dan dia memindahkan tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ya ke kota Daud. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa bagaimana dia menghargai hadirat Allah, kehadiran Tuhan kalau berbicara tabut Tuhan. Karena ketika tabut Tuhan ada di rumahnya Obed-Edom itu terjadi hal yang begitu luar biasa bagaimana keluarganya disertai juga diberkati oleh Tuhan ya. Bukan hanya berkat jasmani Bapak Ibu Saudara, tapi juga berbicara berkat rohani yang melimpah. Itu kita bisa lihat ya, ayat-ayatnya sudah saya cantumkan bagi Bapak Ibu semuanya. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 10 sampai 12, juga 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-12. Jadi secara prestasi, kedudukan, dia seorang raja yang berhasil, ternama, termasyur, tentunya itu tidak lepas dari relasinya dengan Allah. Ya. Di dalam doa pagi kemarin, di doa pagi tatap muka di gereja, saya menyampaikan ya apa yang disampaikan juga oleh seorang Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan bagaimana dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Semua karena apa? Semua karena relasi, karena hubungan dengan Allah.
Nah, secara relasi dia orang yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Raja Daud mencapai puncak kekuasaan, ketenaran, kejayaan, ya ada satu hal yang perlu kita waspadai ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya supaya kita tidak terlena ya. Yang membuat celah sehingga seseorang bisa mengalami kejatuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11, mari kita akan lihat. Ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-11, saya membacakan beberapa ayat yang sudah saya tuliskan di situ, Saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada pergantian tahun, pada masa waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memunahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Padahal kalau kita perhatikan, biasanya di dalam pergantian tahun itu raja-raja mimpin perang. Kalau berbicara peperangan, itu berbicara kewaspadaan, siap siaga Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga, enggak ada orang perang leha-leha, sakar PDW, ya mati ya ditikam musuh. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam situasi kondisi yang demikian, kalau kita memperhatikan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak ikut. Justru dia tinggal di istana. Kalau kita perhatikan coba beberapa ayat berikutnya. Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat lengah, di saat terlena inilah kemudian, karena ini menjadi satu titik lemah, kita harus sadari Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, sebagai orang, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini punya kelemahan Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari, ya supaya kita tidak jatuh. Kalau kita memperhatikan bagaimana Daud kehilangan kewaspadaan, dia terlena sehingga yang harusnya dia perang, yang harusnya dia membela bangsanya, tetapi yang terjadi apa? Ya dia diam di istana, ya dalam kenyamanan, dalam kemapanan. Nah ini yang harus diwaspadai supaya kita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami keberhasilan, kita mengalami kesuksesan, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam tinggi hati, mengandalkan diri sendiri, tetapi kita harus sadari bahwa semuanya itu adalah semuanya datang dari Tuhan, ya, semuanya karena berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, posisi yang tinggi, ya, walaupun tidak selamanya ya, ada banyak orang yang bisa bertahan. Jika tidak hati-hati dan waspada akan rentan dengan godaan yang membawa kepada kejatuhan. Ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara. Salomo itu jatuh saat di puncak ketenaran, ya. Hikmat diberikan, semuanya ada, ya. Dia dipakai oleh Allah untuk membangun bait Allah. Dia mendapatkan kekuasaan yang begitu besar, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dia juga jatuh. Ya, Simson apalagi, ya, ketika dia menjadi nasir Allah, dikhususkan oleh Allah untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia kompromi dan pada akhirnya dia juga mengalami kejatuhan dan salah satunya
contoh yang saya berikan adalah kehidupan Raja Daud sendiri ya, yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat, itu sudah saya cantumkan memang ayatnya di dalam kitab Wahyu, pasal 3 ayat yang ke-19, Bapak Ibu bisa membuka apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini coba kita lihat bersama-sama di dalam Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat 19. Itu disampaikan kepada teguran kepada jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudara, dan ini disampaikan secara khusus. Ya, Wahyu 3 ayatnya yang ke-19 kita bisa memperhatikan itu disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Ya, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi dasar daripada teguran, hajaran Allah seringkali diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan Allah benci, bukan Allah ini menghancurkan kehidupan kita, tetapi Allah mengasihi kita seperti orang tua, seperti bapak yang mengasihi anak-anaknya. Tentu tidak ingin melihat anak-anaknya gagal, anak-anaknya hidup dalam kehancuran, tetapi dia ingin melihat anak-anaknya berhasil. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini kita mau belajar dari perikop, ya. Kalau kita baca sesungguhnya ini satu perikop ya Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Ya memang tadi diambil hanya separuh ya, supaya kita bisa tahu dari awal saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau belajar dari teladan seorang yang namanya Raja Daud, saudara, yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki jiwa besar, yang mau ditegur, memiliki hati yang lembut, bukan hati yang keras, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diarahkan, hati yang mau dididik. Ini penting sekali. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2000, ketika saya ke kota Semarang itu, kalau orang Jawa bilang ketuloh-tuloh itu ya, jadi saya itu mengalami masalah-masalah yang hebat. Salah satunya ketika anak saya masuk rumah sakit ya, sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, sampai anak saya masuk ICU, itu bagian dari bagaimana didikan Tuhan, teguran Tuhan, ya supaya sadar Bapak Ibu Saudara, karena saya nyimpan dosa, menyimpan pelanggaran, ya membawa kebenaran diri sendiri itu Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya saya ditegur oleh Tuhan, ya Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, dan akhirnya saya sadar betul dari peristiwanya seorang Daud juga, walaupun dia jatuh, tapi dia memberikan keteladanan ketika dia tidak mengambil haknya, ya, untuk membalas, karena haknya itu haknya Tuhan, maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, ya, mau dianiaya Bapak Ibu Saudara, dia tidak membalas, tapi dia menghormati, dia sebagai seorang yang diurapi, yang dipilih oleh Allah, ya, yang dipakai oleh Allah, menjadi raja atas Israel, raja pertama, dan akhirnya ya pembalasan itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar ada 3 hal penting yang berkaitan dengan tema kita, bagaimana kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau ditegur oleh Tuhan, juga itu merupakan awal sebuah pemulihan. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pelajari bersama-sama, yaitu tersingkapnya dosa yang tersembunyi. Ya, tadi sudah kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Itu bagian awal dari apa yang dilakukan oleh seorang Daud, Bapak Ibu Saudara, kepada seorang perempuan yang namanya Batseba. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan
dosa yang tersembunyi. Apa yang dilakukan oleh Daud itu begitu rapi. Bahkan kalau kita perhatikan, bukan hanya dosa perzinahan, tetapi dia ingin menutupi dosanya dan dia merancangkan pembunuhan yang begitu rapi. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan seorang yang hebat, yang luar biasa bisa nekat seperti itu. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, tadi sudah dibacakan ya oleh Singer bagaimana seorang Daud itu ditegur oleh Allah melalui seorang nabi yang namanya Nabi Nathan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan Daud dari dosa berawal dari dirinya sendiri yang terlena, tadi sudah saya sampaikan, yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Jadi kalau kita melihat bersama-sama yang harusnya dia maju berperang, harusnya berhadapan dengan musuh, tetapi dia tinggal di istana, dan di istana kemudian dia ketika jalan-jalan sore, habis bangun tidur, saya juga nggak ngerti apakah raja itu punya kebiasaan tidur siang itu sampai sore, sehingga ketika sore dia bangun, kemudian tiba-tiba dari atas istana dia melihat ada seorang perempuan yang mandi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari dan Daud itu ngerti betul bahwa Batseba itu sudah punya suami, ya. Karena pada bacaan kita yang sudah saya bacakan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa di situ dikatakan, coba saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Daud menyuruh orang di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 3 tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Saya pernah diskusi dengan anggota KPW, jatuh cinta itu dosa enggak? Ya jatuh cinta enggak dosa, maksudnya kalau jatuh cintanya tidak wong sudah tahu punya suami Bapak Saudara, sudah tahu pacarnya orang misalnya, itu sudah tahu itu suaminya orang, ya tapi nekat. Nah itu yang menyalahi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ini yang terjadi, Daud mengerti betul bahwa Batseba sudah punya suami, dan suaminya itu adalah prajuritnya sendiri, orang yang loyal, orang yang menjaga hidupnya, pengawalnya sendiri, orang yang sangat setia dengan kehidupannya. Ini kan namanya air susu dibalas dengan air tuba Bapak Ibu Saudara. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia jatuh dalam perzinahan, ya, dan di situ tadi dikatakan bahwa seorang Batseba itu kemudian mengandung dan diberitahukan, dia mulai menyusun strategi yang rapi, bukan strategi sebenarnya, siasat yang licik. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia menyampaikan ya kepada Uria, dipanggil Bapak Ibu Saudara, ketika namanya juga dia ada di lingkup istana, dia dipanggil, kemudian diminta, kowe kan bar perang, saiki kowe tak kei sangu ndang balik, ndang mulih kan gitu, balik kepada istrimu. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menutupi dosanya, pelanggarannya, perzinahannya. Kalau misalnya Uria itu pulang, Bapak Ibu Saudara, dia berharap dosanya itu tidak diketahui kan begitu. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala cara sudah ditempuh oleh seorang Daud. Ya, dibikin mabuk, ya tetap tidak mau pulang. Dan pada akhirnya dia berpikir, itulah ketika seseorang sudah dikuasai oleh dosa, dia merancangkan hal yang lebih jahat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia menyampaikan kepada panglimanya yaitu seorang Yoab, supaya Uria ditempatkan di tempat yang berbahaya di medan pertempuran, di mana di situ ada pertempuran yang sengit. Tujuannya untuk apa? Ya memang tidak dengan tangan sendiri Daud kemudian membunuh Uria, tetapi dia punya siasat
Untuk apa? Membunuh, ya ini pembunuhan berencana itu ya. Dia melakukan hal yang demikian. Bahkan surat yang ditulis, yang ditujukan kepada Yoab itu yang bawa Uria, Bapak Ibu Saudara. Apa enggak sangat kejam ini? Ya, orang yang mau dibunuh itu dibawain surat, ya supaya diserahkan kepada Panglima Yoab. Saudara bisa bayangkan betapa gelap, ya betapa jahat apa yang dilakukan oleh seorang Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah kalau tadi sudah disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana akhirnya juga terbongkar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi dosa yang dilakukan dengan begitu rapi, dengan terencana, di dalam pandangan manusia dan mungkin sulit untuk dibongkar secara manusia, tetapi Allah itu sangat luar biasa. Ya Allah membukakan semuanya itu. Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat 13, mari kita akan melihat. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang keempat ayat 13, di situ dikatakan demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita juga melihat di dalam Ayub pasal 34, mari kita akan lihat. Memang ada beberapa ayat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayub 34 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Ya, silakan dibuka. Ayub pasal 34 ayat 21 dan 22. Karena mata Tuhan mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Manusia bisa dikelabui, manusia bisa ditipu, ya Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa saja tidak melihat, tetapi jangan lupa Allah tidak bisa ditipu. Allah Bapak Ibu Saudara tahu apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Natan diutus oleh Allah kalau kita perhatikan dalam 2 Samuel pasal 12 mulai ayat yang pertama. Diutus untuk apa? Untuk menyingkapkan dosa yang tersembunyi yang sudah dilakukan oleh seorang Daud. Bukan hanya perzinahannya, tetapi juga berbicara tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Daud kepada seorang Uria. Saudara, Nabi Natan itu nabi tidak seperti nabi yang lain ya, seperti Samuel, seperti Yeremia, ya nabi-nabi besar. Tetapi dipakai Allah begitu luar biasa. Kita seringkali diingatkan mungkin oleh orang-orang yang kita pandang, Bapak Ibu Saudara, secara status sosial mungkin tidak seperti yang biasanya orang ya punya status sosial yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, Allah bisa memakai siapapun Bapak Ibu Saudara untuk menegur kita. Khususnya pagi hari tentunya, setiap hari kita mungkin diajar, ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang lembut, ya, hati yang siap ditegur oleh Tuhan. Nah, apa yang ingin saya katakan pada pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara, seorang Natan memberikan sebuah gambaran, ya. Di situ ada orang kaya dan orang miskin. Ketika orang kaya itu dapat tamu, seorang musafir, dia eman-eman padahal dia punya kambing domba, dia punya lembu, dia punya semuanya. Dan dia di situ ada orang yang tadi disampaikan, orang yang miskin, orang yang hanya punya 1 ekor domba yang sangat disayangi,
yang dipelihara sudah seperti anaknya sendiri, disampaikan demikian. Ini gambaran ya antara Daud dan siapa? Antara Daud dan Uria, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Orang kaya itu ketika kedatangan tamu, dia ngambil domba yang hanya seekor yang dimiliki oleh orang miskin itu, dia sembelih dan dia berikan hidangan itu kepada tamunya. Dan itu disampaikan kepada Daud, Bapak Ibu Saudara, untuk menegur. Karena memang itu hikmat Allah. Dan apa yang terjadi? Daud menjadi sangat marah, Daud menjadi sangat murka, dan dia menyampaikan orang itu harus dibunuh, dan apa yang sudah diambil harus dikembalikan. Ya, tadi sudah kita baca bersama-sama. Ayat 5 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pasal 12, 2 Samuel. Mari kita perhatikan bersama-sama. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa yang tersembunyi yang dilakukan oleh seorang Daud yang begitu rapi, yang dalam pandangan manusia, mungkin manusia tidak tahu, tetapi kita pada pagi hari ini diingatkan, Allah Bapak Ibu Saudara mengerti, Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan, dan itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kita semuanya, saya, Bapak Ibu kita semuanya, mari kita hati-hati. Ya, apalagi berbicara tentang dosa. Ya, Yesus mati karena mengasihi kita, menebus dosa kita. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita melakukan itu dosa dan itu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, berarti kita menghina Tuhan. Kita tidak menghargai ya pengorbanan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sangat penting. Bagaimana menerima teguran dan bertobat, itu ada di dalam 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-13. Dan secara keseluruhan, kalau nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, ungkapan penyesalan dan pertobatan Daud itu diungkapkan dalam Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Tapi mari kita akan membaca bersama-sama satu ayat dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Setelah Bapak Ibu Saudara, Nabi Natan itu mengoreksi, menegur apa yang telah dilakukan oleh seorang Daud. Daud tidak memungkiri Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengeraskan hati. Nah, itu yang menjadi catatan kita bersama-sama. Mari kita lihat ayatnya yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Walaupun ada konsekuensinya, ayat 14-15. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang menerima teguran Bapak Ibu Saudara. Apalagi dia seorang raja, punya kekuasaan yang tinggi. Juga Bapak Ibu Saudara, manusia itu punya ego. Ya, manusia itu punya ego. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang Daud yang mau rendah hati, ya, yang mau terbuka, yang mau mengakui, yang tidak berdalih Bapak Ibu. Ini penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau terbuka di hadapan Tuhan kalau kita ini melakukan sebuah pelanggaran. Dan bukan hanya itu, kalau tadi kita lihat di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-19, kita ini mau bertobat.
Yang artinya apa? Kita meninggalkan, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, menjauhi dosa, tidak mengulangi lagi. Hal ini sangat penting sekali. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Daud tidak membela diri seperti Saul ya. Saul kan membela diri. Ya, suruh membunuh musuh-musuhnya, semuanya suruh ngabisin, tapi apa yang dilakukan? Ketika dia berhadapan dengan orang Amalek, tapi apa yang dilakukan? Yang bagus-bagus disendirikan. Agag tidak dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Setelah ditegur oleh Samuel, apa yang dilakukan? Bapak Ibu Saudara, aku mau menyembah kepada Tuhan, tapi kamu ikut aku dulu gitu. Lah kan kurang ajar itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dikte Samuel, dia mau bertobat dengan syarat. Itu artinya mengeraskan hati, tinggi hati, tidak mau mengakui Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar dari seorang Daud yang mau dengan rendah hati, terbuka, ya, bertobat dari segala dosa dan pelanggarannya. Daud mengakui segala kesalahan dan dosanya dan memohon belas kasihan Allah. Itu ada di dalam, nanti kita kalau lihat di dalam Mazmur 51. Daud menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa roh Allah, kehadiran Allah jauh lebih berharga. Mari kita buka. Mazmur 51, Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama. Mazmur 51, ini pertobatan ya. Pengakuan dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan mari kita akan baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama kan orang-orang yang dipakai Allah secara khusus, itu roh Allah itu ada, tinggal di dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Daud, kemudian Simson, kemudian Gideon, juga raja, termasuk Raja Saul. Makanya kenapa ketika Raja Saul melakukan sebuah pelanggaran, ya, dia tidak taat, akhirnya apa yang terjadi? Roh Tuhan itu undur. Karena ketika dia ditegur, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau kembali, dia tidak mau bertobat. Lah penting sekali, bagaimana kita mau menerima teguran, mau bertobat, ya, meninggalkan dosa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat penerusnya Raja Daud itu Salomo. Salomo akhirnya juga jatuh Bapak Ibu Saudara. Ya, minta hikmat, dikasih hikmat, ya sudah punya semuanya. Dan akhirnya di dalam, kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 5, waduh, parah sekali Bapak Ibu Saudara. Ya sudah tahu, ya kemarin istri saya bilang, kenapa sih Salomo kok ketika jatuh dalam dosa tidak diingatkan seperti apa? Seperti Daud ini melalui Nabi Nathan. Saya sampaikan pada istri saya, mungkin ada ibu-ibu yang tanya ya, kenapa tidak diingatkan? Lah wong Salomo sudah tahu, tidak boleh Bapak Ibu Saudara menikahi, ya kan sudah ada, sudah disampaikan, nggak boleh menikahi perempuan asing, ya perempuan kafir. Lah Salomo nekat Bapak Ibu Saudara, bahkan ngoleksi sampai berapa itu, ya 700 istrinya, gundiknya 300, apa orang belenger Bapak Ibu Saudara. Nah nekat sudah tahu, sudah ngerti firman Tuhan, sudah ngerti dilarang nekat. Ya akhirnya bablas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah penting kita dengan rendah hati, mau ditegur, mau dididik, mau diingatkan. Dan bukan hanya itu, yang sangat penting adalah bertobat, meninggalkan dosa, tidak mengulanginya lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Kenapa Daud dikenan oleh Tuhan walaupun dosanya dosa yang luar biasa kalau dibanding dengan Saul, ngeri Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya karena dia mengakui di hadapan Tuhan, tidak mangkir Bapak Ibu Saudara. Saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang lembut, hati yang siap untuk ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ya, supaya Bapak Ibu kita semuanya boleh mengalami kemenangan. Terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Daud mengalami pemulihan dan kemenangan. Itu bisa kita lihat kembali di dalam 2 Samuel, ya Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel ini bagian akhir, ya, ayat 24 dan seterusnya, ya, sampai ke perikop di bawahnya itu, perang melawan Bani Amon. Mari kita akan lihat bersama-sama di bagian akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Daud mengalami pemulihan dan kemenangan. Saya bacakan paling tidak di 2 ayat terakhir ini. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31, yaitu peperangan terakhir dengan Bani Amon. Sebelumnya di dalam pasal 10, peperangan ini sudah berjalan, tapi karena skandal, karena dosa yang dilakukan oleh Daud, peperangan itu berhenti. Ini Bapak Ibu Saudara, dosa itu menghalangi rancangan Allah. Dosa itu merusak kehendak Allah yang ingin dinyatakan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Peperangan itu berhenti, semuanya hanya berfokus pada dosa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kejahatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengalami pemulihan setelah ada keterbukaan. Saat Daud mengaku dosa dan bertobat, maka Allah mengampuni, ya, segala dosa-dosanya. Tidak semuanya tidak diperhitungkan, walaupun akibatnya relasinya dengan Allah dipulihkan, yang semula kehilangan damai sejahtera dipulihkan, roh Allah tidak undur daripadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan tadi saya sampaikan sampai memohon, janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud nyadari keberhasilan, kemenangan, kemaksuran itu datang dari Allah. Dan itu yang sangat berharga bagi dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun konsekuensi dosa yang sangat berat dan panjang harus terjadi. Anak dari hasil hubungan gelapnya itu pada akhirnya mati, menimbulkan duka cita, yang menimbulkan kesedihan yang begitu mendalam. Pedang itu tidak menyingkir dari keluarga Daud. Absalom memberontak, terjadi perzinahan di tengah-tengah keluarga, itu akibat dari dosa. Makanya hitung 1000 kali. Ketika kita sudah percaya Yesus, hidup di dalam Yesus, jangan kita membuka celah untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Yang berikutnya, Allah memberkati Daud ya dengan anak yang namanya Salomo, yang artinya damai. Allah mengadakan perdamaian dengan Daud dan Batseba yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, Salomo menjadi raja yang besar, raja yang membangun bait Allah, ya. Ada rekonsiliasi, ada pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Juga ada pemulihan dari kehidupan seorang Daud di tengah-tengah keluarga. Bahkan kalau kita perhatikan bersama-sama bagaimana Allah sangat mengasihi yang namanya Salomo kalau kita melihat dari awal. Juga Bapak Ibu Saudara, Allah melalui Nabi Natan itu menyampaikan supaya memberikan namanya Yedija. Ya, kalau kita lihat di ayat yang terakhir tadi, Bapak Ibu Saudara, yang artinya kekasihnya Tuhan. Allah telah menunjukkan kasihnya pada Daud dan Batseba meskipun mereka pada awalnya jatuh dalam dosa. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh bertobat, kasih Allah dinyatakan dan pemulihan Allah itu terjadi. Bahkan yang bagian akhir Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-26 sampai ayat 31, bagaimana Allah itu memberikan kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel dengan berakhirnya peperangan melawan Bani Moab.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa itu menghambat ya. Bagaimana berkat Tuhan, rencana Tuhan, karya Tuhan yang sesungguhnya begitu luar biasa yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan Daud. Ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semuanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian akhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara, mari Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam dunia. Ya, setiap hari kita berhadapan dengan godaan, dengan tantangan Bapak Ibu. Yang sewaktu-waktu kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, hidup kita tidak berpaut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa terlena dan kita bisa jatuh. Pagi hari ini, mari kita sadar dari peristiwa yang dialami oleh Daud, supaya kita menjaga diri, kita lebih berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita selalu memiliki sebuah relasi yang erat dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita akan tetap bisa bertahan, menjaga hidup di dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang terus boleh berkemenangan di dalam Dia. Jangan membuat hati Tuhan berduka karena tindakan kita yang bodoh, tindakan kita yang sembrono, yang kemudian membawa kita jatuh dalam dosa. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa berjaga, berdoa, kita minta kasih anugerah Allah, pimpinan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita semuanya, sehingga kita terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya, dan mari kita boleh mengendapkan firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang terus Tuhan mendidik, mengajar, terus membentuk kehidupan kami. Kami sadari Tuhan, kami masih ada di dalam dunia dan banyak tantangan, godaan setiap saat, setiap waktu yang mengintai kehidupan kami, yang harus kami hadapi. Beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat tetap berjaga dan berdoa. Kami terus melekat kepadamu, sehingga kami tidak jatuh di dalam pencobaan, kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya hidup kami terus ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan respon di firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan Yesus. Mari kita teduhkan hati, kita tenangkan diri, kita menghargai hadirat Allah. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama-sama. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati, mari katakan, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari katakan bersama-sama, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dipersilakan duduk Bapak Ibu semuanya. Waktu saya serahkan kepada Pak Diakon Gadot untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau siapkan keuangan kita mau beri yang terbaik melalui persembahan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita imani firman Tuhan ini dan kita mau berikan yang terbaik melalui persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Petugas bisa bersiapkan diri. Perhatikanlah mengabakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan
Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan hingga pada sampai hari ini ya Tuhan, Engkau Allah terus memberkati hidup kami. Berkat-Mu yang terus mengalir atas setiap kehidupan kami. Dan di pertengahan akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan, memberikan sebagian harta kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di gereja kami Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, sehingga persembahan dipakai untuk alat kemuliaan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang dengan ketulusan hati mereka, dengan sukacita mereka memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan senantiasa terus melimpahkan berkat atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyingkat waktu, dan saya mohon Bapak-Bapak tetap dapat menyiapkan diri untuk nanti melayani persembahan yang ketiga. Kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama melalui warta gereja. Yang pertama, pemimpin gereja dan jemaat mengucapkan turut bersimpati atas meninggalnya Ibu Sumi, ibunda dari Ibu Marlina dari KPU Efrata pada tanggal 17 Juni 2025. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, sekolah Injil Liburan akan dilaksanakan hari Senin sampai hari Jumat tanggal 23 sampai 27 Juni 2025, Bapak Ibu Saudara. Hari Senin sampai Kamis itu jam 3 sampai jam 5 sore, dan ibadah penutupan sil akan diadakan hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 10, dengan mengharapkan kehadiran orang tua untuk mendampingi, karena ibadah ini sekaligus merupakan ibadah awal tahun ajaran, baik untuk sekolah minggu maupun sekolah formal. Kita akan bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan untuk putra-putri kita di tahun ajaran yang baru ya. Kemudian untuk yang menyediakan konsumsi buat sil sudah ada di dalam buletin, silakan diperhatikan dari KPW supaya bisa menyediakan ya konsumsinya ya bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung di kelompok-kelompok KPW ya, melalui KPW masing-masing. Konsumsi diantar ke gereja maksimal jam 2:30, hari Jumat maksimal jam 7:30 pagi.
Dan mohon setiap KPW untuk mengirim perwakilannya untuk menolong mengemas makanan ya, konsumsinya tersebut. Yang ketiga, fellowship pelayan akan diadakan pada hari Minggu 29 Juni 2025 jam 11. Mari semua pelayan Tuhan hadir dalam membangun kesehatian, kesatuan visi misi dalam melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, kehadirannya semakin meningkat dengan acara yang semakin bervariasi bagi para pelayan yang selama ini belum bisa hadir. Mari Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, para pelayan ya bersama-sama hadir. Yang keempat, sebagai tindak lanjut dari respon positif kegiatan organisasi tahun ini, maka gereja menggalakkan gerakan menabung, menghimbau semua jemaat ikut menabung supaya jemaat dapat ikut dalam retreat keluarga tahun depan. Jemaat yang akan menabung bisa nanti menuju meja depan ya bersama pengurus WBI yang akan melayani ya. Untuk Bapak Ibu saya harapkan yang punya putra-putri, ajak putra-putrinya mulai Senin besok sampai hari Jumat ya supaya mengikuti SIL. Kemudian untuk kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, silakan disimak dengan baik. Cuma saya mengingatkan bagi Bapak Ibu semuanya, minggu ini adalah minggu KPW, juga jangan lupa kita tetap melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel, doa sehari 3 kali. Jadwal minggu depan silakan diperhatikan untuk pelayanan kita supaya Bapak Ibu tidak terlewatkan kalau nama dan kelompok KPW-nya tercantum. Yang terakhir, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudara Joshua Gafril Algasela Krishna, kemudian Ibu Hana Yeni Sukmani, Saudari Grace Agnes Arom, anak cinta Akila Dodi, kemudian Saudari Sylvia Andrea Ari Prastiwi, yang terakhir Pak Wahyu Edi Santoso. Selamat ulang tahun ya buat Bapak Ibu semuanya, panjang umur, sehat, dan Tuhan terus memberkati Bapak Ibu semuanya dengan berkat melimpah. Silakan Bapak-Bapak. Terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami semuanya
di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan, dan juga kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami tetap melekat kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan urapan kuasa Allah yang maha tinggi, sehingga hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu pada khususnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, bertobat kepada-Mu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk yang mereka masih sekolah, kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini diberkati Tuhan, langkah hidup mereka, masa depan mereka dituntun, dibimbing Tuhan, sehingga berhasil dengan baik memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu, melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik itu pendeta-pendeta, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan Tuhan. Kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama melayani Engkau melalui gereja ini, membawa jemaat-Mu, gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yayasan Bintang Kasih yang menaungi sekolahan KB maupun TK. Diberkati Tuhan, sehingga dapat membawa sekolahan ini lebih maju. Kami berdoa untuk para pengurus, guru-guru semuanya diurapi Tuhan, sehingga dapat berperan untuk memajukan sekolah ini, khususnya di dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak tentang kasih-Mu, tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Bu Rosa, kami berdoa untuk anak Naya, kami berdoa juga untuk Ibu Deni Ratnawati, kami berdoa juga untuk Ibu Trimo, kami berdoa untuk Pak Haryanto, Pak Budi Wibowo, Pak Yekel Sunardi, juga Saudara Hirman. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka semuanya. Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu yang besar kepada mereka semuanya, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam kesembuhan yang dari Tuhan
untuk berbakti, beribadah, melayani Engkau bersama-sama. Kami berdoa untuk yang lemah iman, Roh Kudus, Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, supaya mereka bangkit kembali iman mereka kepada Yesus, untuk mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepadamu. Mereka memuji muliakan Tuhan, mereka mendengarkan firman-Mu, dan saat ini mereka bertunduk bertelut di hadapan-Mu dengan segala doa-doa mereka, kerinduan mereka. Tuhan memberkati mereka. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan solusi jalan keluar, memberi kemenangan bagi pergumulan mereka. Permohonan mereka Engkau mendengar, dan kami percaya Engkau memberkati mereka, menjawab doa mereka, lebih yang mereka doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Saat ini kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kami masuk di dalam sekolah minggu, dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, keteraman, batin pikiran kami untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, langkah hidup kami Tuhan menuntun membimbingnya, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami, untuk kami dapat menatap masa depan, memutuskan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan adakan
Tuhan.